Aktif Channel dan kali ini kita akan bahas seputar dunia entrepreneur. Penasaran kayak gimana? Jangan kemana-mana, tetap di Bionik. Kita akan saksikan setelah yang satu ini. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Halo guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di Binus Online. Kuliah di Binus Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi Binus Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar Binus Online sekarang. Seperti yang tadi udah dibahas, kita akan ngomongin tentang entrepreneur. Kali ini topiknya ada kanvas dan juga konsep model bisnis dan segmentasi pelanggannya. Yuk kita saksikan penjelasannya lewat video yang satu ini. Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Ninta. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan memulai pembahasan dengan materi mengenai konsep model bisnis dan bisnis model kanvas, yang merupakan alat strategis yang sangat berguna dalam merancang dan mengembangkan bisnis. Yuk kita mulai belajar. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu model bisnis. Menurut Whelan dan Hanger, model bisnis adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Sementara itu, menurut Osterwalder dan Pickner, model bisnis adalah alasan atau alat untuk menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi itu menciptakan, memberikan, dan menangkap suatu nilai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas digunakan sebagai alat strategis untuk merancang, mendeskripsikan, dan memvisualisasikan model bisnis secara komprehensif. Alat ini terdiri dari 9 elemen utama yang mencakup segala aspek bisnis, mulai dari segmen pelanggan hingga struktur biaya. Kesembilan elemen ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam modul-modul berikutnya. Bisnis model kanvas memiliki berbagai kegunaan yang sangat bermanfaat, diantaranya untuk memahami kebutuhan pasar, merancang model pendapatan, serta menentukan sumber daya yang dibutuhkan dalam mengembangkan model bisnis yang sukses. Sekarang, mari kita lihat beberapa kelebihan dari bisnis model kanvas. Yang pertama adalah mudah digunakan, sederhana, dan cukup mudah dipahami. Kemudian, bisnis model kanvas menyajikan visual yang menarik dengan mempresentasikan strategi secara visual, sehingga memudahkan pihak-pihak terkait untuk memahami dan mengevaluasi perencanaan bisnis secara keseluruhan. Bisnis model kanvas menjadi pilihan yang cocok untuk para pemula karena Anda dapat mengubah isi dari setiap komponen untuk mengikuti kebutuhan bisnis yang dinamis. Bisnis model kanvas juga dapat digunakan oleh tim yang berbeda-beda untuk menghasilkan proses kerjasama dalam merancang perencanaan bisnis yang efektif. Dengan menggunakan bisnis model kanvas, gambaran bisnis bisa lebih terfokus. Karena bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 elemen yang dapat membantu menyederhanakan proses perencanaan bisnis dengan lebih fokus, jelas, dan terarah dengan baik. Namun, bisnis model kanvas juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu terbatas, karena hanya ada 9 blok dalam bisnis model kanvas, sehingga mungkin ada aspek-aspek pendukung lain yang penting bagi bisnis tapi tidak tercakup di dalamnya. Kemudian, bisnis model kanvas ini tidak cocok untuk semua bisnis, karena kurang cocok untuk bisnis yang sangat kompleks, unik, ataupun inovatif. Memerlukan usaha yang cukup besar juga untuk membuat bisnis model kanvas, karena meskipun mudah dipahami, tetap dibutuhkan usaha dan pemikiran untuk mengisi dan menyempurnakan keseluruhan komponen. Demikian penjelasan mengenai model bisnis dan bisnis model kanvas.
Semoga materi ini bermanfaat untuk rekan-rekan dalam menerapkan pengembangan bisnis masing-masing. Ketemu besok langsung wisuda. Setelah itu online lagi. Ini yang nggak angkat tangan dari mana? Luar angkasa. Halo rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan saya Ninta. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep bisnis model kanvas. Pada sesi ini kita akan memulai pembahasan setiap elemen yang ada pada bisnis model kanvas. Nah, kali ini kita akan mulai dari elemen pertama terlebih dahulu ya, yaitu customer segments. Yuk kita mulai masuk ke materinya. Customer segments atau segmen pelanggan adalah kelompok orang atau organisasi yang menjadi target perusahaan atau target sebuah bisnis untuk dilayani. Namun, tidak semua kelompok bisa disebut segmen. Suatu kelompok bisa disebut segmen jika memerlukan pelayanan yang tersendiri, dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi yang berbeda, memerlukan pendekatan yang berbeda, memberikan profitabilitas yang berbeda, dan kemampuan bayar yang berbeda sesuai dengan persepsi terhadap nilai yang diterima. Perusahaan perlu menetapkan segmen pelanggan karena dengan mengidentifikasi segmen pelanggan, perusahaan dapat memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam dan juga dapat menyusun strategi yang lebih terfokus dan efektif. Dengan begitu, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan layanan sesuai kebutuhan setiap segmen pelanggan, dan harapan akhirnya tentu saja berujung ke meningkatnya profitabilitas perusahaan. Terdapat beberapa jenis segmen pelanggan. Yang pertama, mass market atau pasar terbuka, di mana tidak ada perbedaan antara segmen pelanggan. Bisnis ini berfokus pada pelanggan dengan jumlah besar dengan kebutuhan yang sama. Contohnya adalah perusahaan elektronik, di mana produsen TV tidak membagi secara jelas kelompok pelanggan yang menjadi target mereka. Yang kedua adalah niche market atau ceruk pasar, di mana segmen pelanggan ini merupakan pasar khusus yang sangat spesifik dan terspesialisasi. Nilai proposisi, saluran distribusi, dan pelanggan dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan spesifik dari ceruk pasar. Sebagai contoh, saat ini Kereta Api Indonesia membuat satu gerbong khusus luxury untuk melayani pelanggan yang ingin menikmati kemewahan dalam perjalanan antar kota menggunakan kereta api. Yang ketiga, segmented, yaitu membedakan segmen pelanggan dengan kebutuhan dan masalah yang sedikit berbeda. Contoh yang paling sederhana adalah beberapa bank mengelompokkan nasabahnya berdasarkan jumlah simpanannya sehingga adanya nasabah prioritas. Yang keempat, diversified atau diversifikasi pasar, di mana membedakan segmen pelanggan dengan kebutuhan dan permasalahan yang serupa namun berbeda-beda. Dalam hal ini kita kembali ambil contoh PT Kereta Api Indonesia, di mana kereta api memiliki layanan pelanggan penumpang jarak jauh dan pelanggan penumpang komuter. Kelompok pelanggan ini pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu pelanggan jasa transportasi, dalam hal ini kereta. Namun kebutuhan kedua kelompok ini berbeda, di mana pelanggan komersial membutuhkan jasa transportasi jarak jauh antar kota,
Sementara pelanggan penumpang komuter membutuhkan jasa transportasi jarak dekat untuk bepergian sehari-hari. Terakhir, multi-sided markets, di mana melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling berkaitan. Misalnya, bank sebagai penerbit kartu kredit membutuhkan pemegang kartu kredit dan juga merchant yang menerima pembayaran menggunakan kartu kredit tersebut. Dengan seperti ini, bank memberikan nilai tambah bagi kedua segmen pelanggan tersebut. Nah, bagaimana rekan-rekan? Cukup menarik kan topik bisnis model Canvas ini? Semoga dengan melihat video ini dapat memberikan inspirasi baru dan semoga penyampaiannya cukup jelas ya. Nah, gimana nih yang entrepreneur enthusiast udah pada tahu kan? Udah pada tercerahkan juga ya tentang konsep Canvas dari model bisnis dan juga segmentasi pelanggan. Nggak cuman itu aja, karena hari ini selain belajar kita juga akan tahu tentang update-nya bisnis online. Jadi jangan kemana-mana, langsung kita saksikan yuk update-update apa sih yang ada dari bisnis online. Oke Binesian, tadi udah ngobrolin tentang entrepreneur ya, tentang konsep dan kanvas dari model bisnis dan juga segmentasi pelanggannya. Nggak usah bertele-tele, langsung aja diterapin supaya kamu ke depannya bisa lebih sukses mungkin ya. Dan juga tadi udah ngomongin seputar update bisnis online, jadi kalau mau tahu update-update seru lainnya, jangan lupa saksikan Bionix setiap hari Selasa jam 1 siang di channelnya Binus TV. Kalau gitu Diandra pamit, sampai jumpa di Bionix selanjutnya. Dadah!